وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu la syarikalah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsani illa yaumil waqi'ah. Amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'ana Arabiyyal la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul azim. Pendengar RRI, kaum muslimin muslimat yang kami hormati, dan kami takzimi Al-Mukarram Bapak Ustadz Firmadi Saleh LC MPDI, juga yang kami hormati dan kami sayangi Ibu Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Kepulauan Yapen. Alhamdulillah beliau berdua telah hadir di tengah kita. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, keistiqomahan dalam mensiarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta ibu-ibu Majelis Taklim Hikmatur Rahmah Muslimat NU Kabupaten Kepulauan Yapen yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah disampaikan pada bulan Ramadan, dan tentu kita selalu bermohon agar dapat beribadah dengan sebaik-baik ibadah hingga ampunan dan rahmat Allah kita dapatkan nantinya. Amin ya robbal alamin. Solawat berbingkai salam kita sanjungkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurahkan pula kepada keluarganya,
para sahabatnya, dan kita umatnya kelak mendapat syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada pimpinan RRI beserta karyawan dan karyawatinya yang telah memberikan kesempatan kepada Majelis Taklim Hikmatur Rahmat Muslimat NU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyampaikan syiar dalam acara Risalah sebelum berbuka puasa yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Firmadi Saleh LCMPDI. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin muslimat, di antara kemuliaan yang melekat pada bulan Ramadan adalah kemuliaan yang disertai pengagungan terhadap Al-Quran yang sejatinya diturunkan pada bulan Ramadan dan juga yang didesain untuk menjadi pedoman berkehidupan bagi umat manusia. Namun, tahukah kita bagaimana sejarah dan proses turunnya Al-Quran? Tahukah pula kita apa hikmah yang terkandung di dalamnya? Inilah tema yang akan kita bahas pada sore hari ini dalam majelis taklim kita. Pendengar RRI dimanapun berada, ibu-ibu majelis taklim Hikmatur Rahmat Muslimat NU Kabupaten Kepulauan Yapen yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore ini rangkaian acara kita akan diawali dengan pembukaan, kemudian tausiah, dilanjutkan dengan tanya jawab, doa, dan diakhiri dengan penutup. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ustadz Firmadi Saleh untuk menyampaikan kajian beliau. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dimanapun Anda berada, serta ibu-ibu Majelis Taklim Hikmatur Rahmah Muslimat NU, juga membersamai kita hadir di tempat ini Ibu Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Kepulauan Yapen. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini maupun yang mendengarkan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tema yang cukup menarik sekaitan dengan momen besar di dalam agama Islam. Sesungguhnya manusia itu memang tinggal di dunia, tapi manusia itu bukan makhluk dunia. Saya ulangi, manusia itu memang tinggal di dunia, hidup di dunia, tapi sesungguhnya manusia itu bukan makhluk dunia. Yang disebut makhluk dunia itu ayam, kambing, sapi, binatang-binatang itu yang disebut makhluk dunia. Kenapa? Selesai mereka meninggal, selesai urusannya. Kalau manusia, barulah akan dimulai urusan yang sebenar-benarnya. Maka kita tidak sepakat kalau ada yang mengatakan pada hari meninggalnya seseorang, mari kita antar ke tempat peristirahatan yang terakhir. Di mana dikubur? Saya tidak setuju kalau tempat peristirahatan kita yang terakhir itu kubur. Sebab saya sendiri tidak mau tinggal istirahat di kubur. Tempat peristirahatan kita yang terakhir adalah surga. Kenapa? Kita hidup di dunia, tinggal di dunia, tapi sesungguhnya kita bukan makhluk dunia. Karena asalnya kita lahir bermula kehidupan manusia itu sesungguhnya bukan di bumi, tapi di surga. Nuzulul Quran adalah momen besar tanda kasih sayang Allah ketika manusia tidak lagi di surga. Allah tetap menyiapkan jalan untuk kembali ke sana. Sehingga kita tidak
tersesat. Kita punya kampung, merantau, pulang tidak tahu di mana kampung kita, itu namanya sesat. Sehingga Allah kasih kita petunjuk berupa maps, yang mana ikuti peta ini. Kalau kamu ikuti peta ini, kamu akan sampai ke kampung halamanmu yang awal. Peta itu bernama Al-Quran. Maka Allah turunkan Al-Quran agar kita makhluk surga bisa kembali menemukan kampung halaman kita. Kemudian yang kedua, Al-Quran, turunnya Quran itu adalah suatu peristiwa monumental yang terbesar setelah kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa kita sebut terbesar? Sesungguhnya ibu-ibu sekalian dan para hadirin, Islam itu sudah ada sejak dahulu, bukan adanya nanti pada Nabi Muhammad. Seluruh nabi-nabi itu mendeklarasikan dirinya sebagai muslim, seluruh nabi. Bunyi deklarasinya, Hanifam musliman wa ma'ana minal musyrikin. Saya kira ibu-ibu dan para pendengar amat sangat familiar dengan kalimat itu. Hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Kami semua ini hanifan, lurus, berada di atas agama yang lurus, musliman, orang-orang Islam, wa ma ana minal musyrikin, tidak ada satupun yang pernah bersekutu menyekutukan Allah. Jadi deklarasi itu menandakan bahwa Islam itu telah ada dan bermula sejak awal, bukan hanya pada zamannya Nabi Muhammad. Islam sudah ada pada Nabi Muhammad, tapi ajaran Islam pada zaman Nabi belum ada. Ya. Islam pada zaman Nabi sudah ada, tapi ajaran Islam di zaman Nabi yang belum ada. Sehingga turunnya Al-Quran bukan hanya menandai turunnya maps, peta petunjuk jalan kita pulang, tapi sekaligus menandai ini loh ajaran pakem, hak paten yang harus berlaku pada zamannya Nabi Muhammad. Kita tidak diperlukan menggunakan ajaran yang dipatenkan pada umat terdahulu. Tidak cocok di zaman kita. Contoh, kalau umat Nabi Muhammad punya salah, maka salahnya tinggal taubat. Kalau di pasar dia taubat diterima, di rumah dia taubat boleh, di kantor dia taubat bisa, di mana saja. Itu ajaran pakem pada Nabi Muhammad. Tapi pada zaman Nabi Musa, orang yang mau taubat, kata Allah menceritakan, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bunuhlah dirimu, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Cara taubatnya Nabi Musa, bunuh diri. Mau enggak cara tobat Nabi Musa itu terpakai sekarang? Tentu tidak. Maka kita butuh ajaran tersendiri yang akan sinkron dengan zaman kita dan zaman yang akan datang sampai hari terakhir. Ajaran itu ditandai dengan turunnya Al-Quran. Ibu-ibu sekalian, yang terakhir nih poin yang sangat penting. Kalau ada satu yang turun, namanya nazalah. Kalau ada satu yang diampuni, namanya ghafarah. Kalau terus-terusan diampuni atau diampuni berulang kali, maka ghafarah berubah menjadi ghafurun. Satu kali kesalahan dimaafkan, afuun. Satu kali dimaafkan, afun. Kalau berkali-kali dimaafkan, afuun. Satu kali turun, nazalah. Berkali-kali turun, nuzulul. Nah, maka kita ketemu apa makna nuzulul Quran, yakni proses turunnya Quran yang berkali-kali. Kenapa mesti berkali-kali? Demikianlah keadilan Allah terhadap hambanya dan rasa kasih sayang Allah kepada kita semua, sehingga Rasul yang tidak sekolah formal, tidak menempuh jalur pendidikan, mampu menjawab pertanyaan zaman sekaligus pertanyaan para tokoh-tokoh. Ketika Nabi ditanya pertanyaan penting, cukup Quran yang jawab. Makanya bahasa Quran banyak. Yas'alunaka anil khamri wal maisir, ditanya tentang minuman keras. Yas'alunaka anil mahid, ditanya tentang haid. Yas'alunaka anil anfal, ketika ditanya tentang harta rampasan perang. Yas'alunaka anil ruh, ditanya tentang ruh. Yang jawab pertanyaan-pertanyaan itu siapa? Tidak
tidak perlu nabi, cukup Allah turunkan pada momennya. Ketika nabi sedang ditanya, Allah yang jawab. Cara Allah menjawab, turunkan ayat petunjuk yang sesuai yang ditanyakan oleh orang itu. Jadi ibu-ibu sekalian dan para pendengar dimanapun berada, sesungguhnya Quran itu telah menjawab seluruh problematika yang ada pada kehidupan kita. Maka diturunkan Quran itu, 1, diturunkan ajaran Islam, 2, diturunkan solusi kehidupan, 3, diturunkan peta jalan pulang. Jadi ini sedikit makna tentang kenapa Quran itu diturunkan. Dan ini butuh proses yang tidak mudah. Nabi harus menempuh perjalanan 10 km jalan kaki berkali-kali. Nanti yang terakhir baru Allah turunkan. Artinya kemuliaan seseorang itu bisa didapatkan kalau menggunakan petunjuk Quran nanti setelah usaha berkali-kali. Ya, jadi jangan khawatir bila di dalam agama kita ini ada yang mungkin hari ini taubat besok kembali, ada yang lagi ingat besok lupa, tidak apa-apa. Kembali. Barangkali kembali kita yang terakhir itulah yang menandai perubahan kita sebaik-baiknya, sebagaimana berubahnya Rasulullah SAW menjadi lebih sempurna dengan diturunkannya ajaran yang sempurna. Barangkali demikian ibu-ibu sekalian. Siapa tahu ada yang mengganjal, disilahkan. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ustadz yang telah menyampaikan kajian beliau. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada ibu-ibu Majelis Taklim Hikmatur Rahmah Muslimat NU yang kelihatannya sejak dari tadi nih sudah semangat sekali untuk bertanya. Silakan ibu-ibu, tapi sebelumnya mohon perkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nonce. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz menjelaskan tentang turunnya Al-Quran, kemudian mengenai nuzulul Quran juga. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran. Ayat dan hadis pun menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu turun pada 10 malam terakhir. Dan yang menjadi pertanyaan saya adalah mengapa malam nuzulul Quran ini diperingati setiap 17 Ramadan Pak Ustadz. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh pertanyaan yang saya tidak duga-duga. Karena dikaitkan dengan Lailatul Qadar yang artinya malam turunnya Quran, mulia karena turunnya Quran. Sedangkan literatur ayat dan hadis mengatakan Lailatul Qadar yang turunnya Quran itu justru turun di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kenapa justru malam nuzulul Quran diperingati di 17 Ramadan? Sepertinya kurang sinkron. Maka ini penting untuk kita pahami bahwa Al-Quran itu mengalami 2 fase penurunan. Yakni yang pertama ada istilah kamilatun wahidah. Turunnya Al-Quran itu sekaligus secara utuh 30 juz. Kalau bahasa kita 30 juz. Semua surahnya lengkap, semua ayatnya lengkap. Tapi turunnya diterima oleh Nabi tidak sekaligus. Allah turunkan Al-Quran itu dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Lalu Allah angsur-angsur turunnya Quran itu kepada Nabi Muhammad berdasarkan peristiwa yang terjadi dan dialami oleh Rasulullah SAW. Peristiwa turunnya Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia itu disebut kamilatun wahidah, turun sekaligus satu kali. Sedangkan dari langit dunia kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Jibril itu turun berdasarkan peristiwa-peristiwa yang mana peristiwa itu disebut dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turun. Maka asbab nuzul, sebab turun yang pertama yang menandai tanggal turunnya Al-Quran kepada Nabi adalah 17 Ramadan ketika diturunkan di Gua Hira. Begitu Bu. Jadi sekali turun penuh
di langit dunia, lalu turun berangsur 2 kali kepada Rasulullah. Kebetulan yang pertama kali turun kepada Rasulullah itu bertepatan dengan 17 Ramadan di tahun itu. Baik Bu, barangkali begitu. Ya, terima kasih Pak Ustadz, penjelasannya bagus sekali. Namun masih timbul pertanyaan nih. Tadi Pak Ustadz sampaikan bahwa turunnya yang pertama itu bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Berarti itu ayat yang pertama ya Pak Ustadz. Nah, kira-kira ayat yang terakhir turun itu prosesnya seperti apa Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, kita sepertinya sering mendengar apa ayat yang pertama turun. Ini familiar sekali. Anak-anak pun sudah hafal bahwa Iqra ayat yang pertama. Tetapi kadang kita luput mengenali apa ayat yang terakhir. Ayat yang pertama turun memang Iqra, tapi yang terakhir masuk ikhtilaf ulama. Adapun ikhtilaf perbedaan ulama itu tetap mengarah pada ada pendapat yang disepakati kebanyakan. Ada yang mengatakan surah Bara'atum minallah yang kita sebut dengan surah At-Taubah. Ada yang mengatakan wa ilallahi turja'ul umur. Ada yang mengatakan idza ja'a nasrullah wal fath. Tapi yang disepakati oleh para ulama jumhur, kebanyakan mayoritas ulama adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum, yakni ayat yang disebut dengan ayat ikmal. Jadi ayat pertama turun namanya ayat Iqra, yang terakhir turun namanya ayat ikmal, ayat yang menyempurnakan seluruh ayat yang turun. Kalau bicara ayat terakhir, ayat ikmal. Kalau bicara surah yang terakhir, surah idza jaa nasrullah, namanya surah An-Nasr. Begitu Ibu. Jadi mari kita kenali yang ayat pertama namanya Iqra, yang terakhir namanya Ikmal. Demikian. Terima kasih Ibu. Ya, baik. Mungkin masih ada Ibu yang ingin bertanya? Ya, baik, silakan Ibu. Saya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suryani. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, kapan nuzulul Quran atau masa berakhirnya Quran itu diturunkan? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Ibu cuma pancing-pancing saja supaya berkaitan pertanyaan pertama dengan keadaan pertanyaan kedua. Tadi saya jawab bahwa pertanyaan pertama itu ada ayat yang terakhir turun namanya Ikmal. Terus beliau pertanyaan kedua tanya, kapan Ikmal itu turun? Kapan Quran itu berakhir turunnya? Ini penting untuk kita fahami bahwa Rasulullah itu melaksanakan haji wada'nya pada tahun ke-10 Hijriah. 10 tahun beliau tinggal di Madinah dengan total 11 tahun. Beliau berangkat melaksanakan haji wada', haji perpisahan, haji terakhir. Nah, dalam perjalanan pulang dari haji wada, beliau singgah di salah satu padang disebut padang Ghadir. Karena di situ ada mata air yang bernama Kum, maka peristiwa ini disebut Ghadir Kum. Sahabat mengatakan khatabanan Nabi SAW, Rasulullah berkhutbah pada kami bahwa beliau baru saja diturunkan bahwa Islam telah sempurna dengan turunnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu bikumul islamu dina. Dengan turunnya ayat itu menandai habis sudah ayat yang akan turun. Sebagian sahabat bergembira karena mengatakan Islam sudah sempurna. Sebagian lagi bersedih bahwa tugas kerasulan kalau memang sudah habis berarti tidak lama lagi kita berpisah dengan yang membawa risalah itu. Kapan itu terjadi? Pada tahun ke-10 Hijriah, yang mana sejarah mengatakan setelah Nabi menyampaikan Islam telah sempurna, 3 bulan setelahnya Rasulullah wafat. Jadi ayat Ikmal yang menyempurnakan turunnya ayat itu justru menandai detik-detik perpisahan Rasulullah dengan para sahabat. Demikian Ibu. Pada tahun 10 Hijriah. Ya, baik Ibu. Masih ada lagi? Silakan Ibu, perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Dewi Setiorini. Yang ingin saya bertanyakan,
mengapa di surat At-Taubah tidak diawali dengan bacaan basmalah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada analogi begini. Saya mengatakan saya cinta kucing, tapi setiap kali saya ketemu kucing, kucingnya saya tendang. Sinkron tidak? Tentu saja tidak. Bahkan kontradiktif dengan kata-kata saya. Saya mengatakan saya cinta, di sisi lain perbuatan saya sedang perbuatan yang tidak cinta. Demikian juga turunnya surah At-Taubah itu memberikan satu gambaran bahwa tidak boleh sifat Allah itu tidak sinkron dengan perbuatan kita. Tidak boleh tidak sinkron dengan perbuatan kita. Demi kehormatan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, dengan kalimat pengasih dan penyayang disandarkan kepada surah At-Taubah. Akan tetapi At-Taubah turun asbabun nuzulnya dalam keadaan berperang, saat darah sedang ditumpah, saat manusia sedang bermusuhan, saat orang sedang bunuh-bunuhan, maka sifat Maha Pengasih dan Penyayang itu harus dijaga. Tidak boleh pengasih dan penyayang di lidah, sedangkan perbuatan saling bunuh-bunuh. Maka demi kehormatan nama Allah, Bismillah itu tidak diadakan pada surah At-Taubah karena turun dalam keadaan sedang berperang. Tapi ulama mengatakan, kalau memang tidak pakai nama Allah, terus pakai apa? Kalau orang berperang, yang dibutuhkan bukan kalimat saya dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang, tapi yang dibutuhkan adalah lindungilah aku ya Allah. Ya tidak. Karena kita sedang berperang, kalimat perlindungan itu dicatut di dalam Al-Quran yang dicetak tahun 2000 ke bawah. Tertulis di samping surah At-Taubah, A'udzubillahi minan nari wa min syarril kufari wa min ghadabil jabbaril izzatu lillahi walil rasuli walil mu'minin. Ini yang disyariatkan dibaca sebelum baca surah At-Taubah, bukan basmalah. Jadi basmalah itu tidak diucap karena menjaga kehormatan nama baik Allah Subhanahu wa taala yang dalam keadaan berperang. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Masih ada lagi, Ibu? Silakan, Ibu. Saya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Winarni. Pertanyaan saya, apa bukti otentik bahwa Al-Quran itu tidak ada perubahan sedikit pun? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Quran itu benar, apa buktinya? Begitu kira-kira maksud pertanyaannya, Ibu. Kalau Quran benar, apa buktinya? Buktinya valid tidak? Kalau Ibu mencoba menyanyi Indonesia tanah airnya, maka seluruh orang Indonesia akan protes secara bersamaan bahwa itu keliru. Karena Indonesia tanah airku terjaga di dalam ingatan setiap bangsa Indonesia bahwa situ tanah airku, bukan tanah airnya. Demikian juga terjaganya Quran, keotentikannya adalah terjaga pada hafalan setiap para penghafal Al-Quran. Salah sedikit orang penghafal Quran pasti akan protes. Keliru sedikit pasti akan ketahuan, baik itu dalam segi tulisan maupun dalam segi ucapan, pasti akan ketemu dan terjaga bahwa itu salah. Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra, kamilah yang menurunkan Al-Quran. Itu bermakna ada keterlibatan selain Allah di dalam proses penurunan Quran. Siapa misalnya? Jibril misalnya, para malaikat misalnya, dan lain sebagainya. Wa inna lahu lahafizun, dan kami pula yang menjaganya. Kalimat kami, nahnu, itu bermakna ada keterlibatan orang lain atau orang banyak, yakni Quran memang diturunkan oleh Allah perantara Jibril kepada Muhammad, tapi dijaga oleh setiap yang menghafal Quran. Mau bukti otentiknya? Kalau saya baca Ihdinas siratal mustaqam, benar apa salah? Ibu yakin salah? Yang benar apa? Ihdinas siratal mustaqim. Luar biasa, ternyata ibu-ibu muslimat NU ini hafal Quran semua. Bisa dijaga dengan bilang kam saja, salah satu barisnya ibu sudah bilang salah.
itulah bukti bahwa Quran akan tetap terjaga. Sedangkan yang tidak hafal Quran 30 juz bisa membuktikan itu salah, apalagi mereka yang telah hafal sekian tahun lamanya. Begitu. Quran akan tetap terjaga pada dada orang-orang yang menghafalnya. Begitu Ibu. Iya, baik, seperti Ibu tadi jawabannya. Masih ada Ibu? Oh ya, silakan Ibu. Perkenalkan dulu lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Ibu Nurhayati. Ada yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz. Seperti tadi yang telah Pak Ustadz jelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan sekaligus dan juga diturunkan secara berangsur-angsur, dan secara berangsur-angsur diturunkan kepada Nabi Muhammad bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Dan alhamdulillah kita saat ini berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan mulia, di mana amalan yang sangat dianjurkan salah satunya adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Sehingga timbul pertanyaan dalam diri saya Pak Ustadz, karena setiap tanggal 17 Ramadan kita umat Islam selalu mengadakan peringatan Nuzulul Quran. Jadi apa hikmah yang bisa kita ambil dari Nuzulul Quran itu yang diperingati setiap tahun, sehingga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita supaya kita bisa mendapatkan kehidupan yang selamat, bahagia di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya. Membicarakan Quran, membaca Al-Quran, insya Allah bisa diselesaikan 24 jam. Tapi membicarakan hikmah tidak selesai dengan hanya sekedar 24 jam. Kalau anak mau berangkat sekolah, minta uang jajan, lalu kita kasih dia uang jajan, itu semata-mata bukan karena kita mengajarkan kapitalisme, tapi kita sedang mengajarkan dia agar dia mulia dengan tidak meminta-minta pada orang lain, supaya dia mulia. Sesungguhnya Allah mau melihat kita semua mulia. Supaya kita mulia, Allah kasih kita Quran. Karena semua yang berdekatan dengan Quran akan mulia. Saya tanya Ibu, kalau ada kantong kresek, saya isi undangan pernikahan atau saya isi kertas HPS, boleh tidak saya bawa masuk ke WC? Kresek itu boleh tidak Ibu? Tentu saja boleh. Tapi saya keluarkan kertasnya, saya masukkan Quran, boleh tidak kreseknya saya bawa masuk WC? Tidak boleh. Sebenarnya bukan kreseknya yang tidak boleh, tapi kresek itu tidak mulia. Dia menjadi mulia karena melekat pada sesuatu yang mulia. Quran itu mulia, melekat pada kresek, maka kresek ikut menjadi mulia. Ya, ibu-ibu sekalian, Allah itu bersifat karim, maha mulia. Diturunkan Al-Quran yang mulia, Al-Quranul Karim, Al-Quran mulia, dibawa oleh malaikat yang mulia, Jibril, malaikat paling mulia, diturunkan pada bulan Ramadan, bulan yang paling mulia, turun pada malam Lailatul Qadar, malam yang paling mulia, diberikan kepada Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia. Semua yang berkenaan dengan Quran pasti akan mulia, pasti akan mulia. Maka Allah turunkan Quran pada kita untuk mengangkat kembali kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu tahu kisah Ashabul Kahfi, ada anjing yang mengikuti orang beriman? Ya, tahu ya? Sedangkan anjing menjadi mulia, namanya Kitmir, anjingnya Ashabul Kahfi. Anjing itu menjadi mulia karena mengikuti para pemuda Ashabul Kahfi. Apalagi kita yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sedangkan anjing ikut pemuda mulia, ini kita ikut Nabi Muhammad jauh lebih mulia. Cara mengikut yang terbaik adalah dengan Al-Quranul Karim. Memanfaatkan sedikit waktu yang tersisa, ingin saya sampaikan.
Nabi Musa itu diturunkan Taurat, tapi Taurat tidak menjadi mukjizat bagi Nabi Musa. Isa diturunkan Injil, tapi Injil bukan mukjizatnya Nabi Isa. Mukjizatnya adalah penyembuhan. Mukjizat Tauratnya Nabi Musa bukan mukjizatnya. Mukjizatnya adalah tongkat dan tangan. Tapi Al-Quran turun kepada Muhammad, dan Nabi Muhammad diberi mukjizat Al-Quran itu. Mukjizat Nabi Musa selesai setelah Laut Merah terbelah. Mukjizat Nabi Isa selesai setelah orang sembuh. Mukjizat Nabi Muhammad tidak akan selesai selama Al-Quran masih ada. Mari saya buktikan. Sebelum orang-orang Yunani mengklaim bahwa mereka menemukan ilmu matematika pada abad ke-10, abad ke-6, Al-Quran telah berbicara tentang persen-persen di dalam Quran. Sebelum ilmu embriologi, ilmu kebidanan dan kedokteran menemukan proses perkembangan manusia dari sel sperma sampai menjadi manusia, Al-Quran sudah menceritakan itu di abad ke-6. Ya, sebelum pertemuan dua buah lautan 2012 dipublikasikan ke publik bahwa ternyata lautan itu ada warna yang berbeda, rasa yang berbeda, arus yang berbeda, bertemu tapi tidak bercampur. Di 2012 Al-Quran sudah bicara tentang itu pada abad ke-6. Bahkan sosial media yang ada pada kita sekarang ini, Al-Quran telah ceritakan jauh sebelum sosial media itu ada. Itulah bentuk kemukjizatan. Dahulu zamannya syair, Quran datang dengan syair terbaik. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, ladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nas itu syair terbaik yang belum pernah ada di tanah Arab. Al-Quran datang dengan penelitian ilmiah, mengalahkan penelitian ilmiah pada zamannya. Di zaman Renaissance, ketika orang-orang menggembar-gemborkan hal-hal yang ilmiah, Quran datang lebih ilmiah lagi. Sekarang zaman apa? Zaman teknologi. Quran sudah bicara tentang teknologi. Quran sudah bicara tentang sosial media. Justru sebelum itu semua ada. Jadi Quran mulia dan memuliakan kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, barangkali demikian Ibu. Terima kasih. Ya baik Ibu-ibu, saya rasa cukup ya pertanyaannya ya. Memang rasanya waktu sangat kurang jika kita sudah berdiskusi dalam majelis ilmu seperti ini. Namun apa daya, kita juga dibatasi oleh waktu yang sebentar lagi akan menjelang berbuka puasa. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Ustadz untuk memimpin doa. Mari ibu-ibu sekalian kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala guna mengharap ridho dan keberkahan dalam setiap kegiatan kita. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya zal jalali wal ikram. Alhamdulillah ya Rahman ya Rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana akrimna bil Qur'an. Allahumma shfa' lana bi syafa'atil Qur'an. Allahumma shfina bi syafi'il Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bi qira'atil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartas sama'i wal ardi bi nuris syamsik ya arhamar rahimin. Allahumma anzalna munzalan mubarakan kama anzalta ilal Qur'an. Allahumma anzalna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi pendengar RRI, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, serta ibu-ibu Majelis Taklim Hikmatur Rahmah Muslimat NU Kabupaten Kepulauan Yapen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian acara risalah sebelum berbuka puasa pada sore hari ini, semoga apa yang sudah kita dengarkan bersama akan menambah keimanan dan semangat kita dalam mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Akhirnya saya Putu Eko Wulandewi mewakili pengurus cabang Muslimat NU Kabupaten Kepulauan Yapen mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah.
Mohon maaf lahir dan batin. Kepada seluruh pendengar RRI, pimpinan dan karyawan-karyawati RRI, kepada Bapak Ustadz Firmadi Saleh LC-MPDI, dan ibu-ibu Majelis Taklim Hikmatur Rahmah. Juga semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kesehatan, kehusukan, hingga kelak kita mendapatkan predikat takwa. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah ibu-ibu, kita tutup majelis ilmu kita ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.